Ini dia 5 strategi trading terbaik untuk tahun 2024. Strategi yang pertama adalah apa yang saya sebut sebagai key level combos ya teman-teman. Jadi yang saya maksudkan sebagai key level adalah resistance atau support garis horizontal ya teman-teman. Untuk contohnya ini kebetulan adalah resistance ya teman-teman. Jadi kita melihat di sini harga turun ya, harga turun kemudian dia naik setelah sampai di area resistance atau level resistance-nya ini ya teman-teman. Kemudian harga mantul ke bawah. Oleh karena itu kan kita identifikasi ini sebagai resistance. Betul ya teman-teman. Kemudian harga di sini harga sideways, kemudian harga sampai lagi nih ke level ke key level kita ya teman-teman, dan kita lihat di sini ada rejection ya teman-teman. Mohon maaf, di sini ada ekor ya, artinya kalau ada ekor candle ekornya itu artinya rejection. Dan kalau rejectionnya ini dia terjadi pada level key resistance, di mana dia di masa lalu ini dia menyebabkan pergerakan turun ke bawah ya teman-teman, maka kita bisa mengidentifikasi ini sebagai key level. Artinya dia berpotensi untuk menjaga harga tidak naik lebih tinggi lagi ya teman-teman. Kemudian kombonya di mana? Kombonya itu pertama ini ada level resistance 1, kemudian kedua ada rejection, ada ekor atau wick yang mengindikasikan rejection 2 ya teman-teman. Terus combo yang ketiga adalah di sini ada bearish engulfing ya teman-teman. Itu adalah kombonya. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa ini area key level yang bagus dan sudah ada konfirmasi ada rejection dan juga ada candle momentum bearish yang berupa bearish engulfing ini. Strategi kedua adalah apa yang saya sebut sebagai 3 EMAs di pullback ya teman-teman, karena kita menggunakan 3 buah EMA yaitu 50, 100 dan 200 ya. Contohnya kita melihat di sini harga sedang bergerak bullish di atas EMA-nya ketika EMA ya teman-teman. Lalu kemudian harga itu dia mengalami deep pullback. Ya, di pullback-nya itu kita hitung sampai harga itu masuk antara EMA 50 dan EMA 100 ini ya teman-teman, di area ini. Maka disinilah kita menghitung deep pullback-nya, kita bisa melakukan open posisi buy di sekitar area sini dengan stop loss-nya di bawah EMA 200-nya dengan risk reward ratio itu minimal 1:1. Untuk posisi bearish logikanya tinggal dibalik aja ya teman-teman. Jadi urutan EMA-nya ini yang paling bawah biru ini adalah EMA 50, EMA 100 dan juga yang paling atas adalah EMA 200 ya. Kemudian kita mencari di pullback bullish-nya, yaitu ketika harga itu dia masuk di area antara EMA 50 dan EMA 100 ya di sini ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa open posisi sell dengan stop loss di atas EMA 200-nya ini dengan risk reward ratio minimal 1:1, lebih besar lebih bagus. Strategi yang ketiga adalah patah tren ya teman-teman. Jadi kita melihat di sini trennya itu sedang bearish. Di sini dia membuat lower high dan lower low kalau tren bearish ya teman-teman. Akan tetapi perhatikan, kita melihat di sini adalah lower high dan lower low terakhirnya ya teman-teman. Kita melihat di sini harga sudah membuat equal low, artinya dia gagal membuat lower low lagi. Dia di sini dia sudah membuat equal low. Jadi ini sudah warning nih. Ini harga sudah gagal membuat lower low ya. Harga sudah mulai membuat equal low di sini ya teman-teman, dan di sini harga confirm dia membuat higher low. Kita sudah harus lebih was-was lagi bahwa trend bearishnya ini udah selesai ya teman-teman. Lalu di sini dikonfirmasi dengan harga membuat equal high ya teman-teman. Lalu kemudian ketika harga pecah di atas equal high-nya ini ya teman-teman, maka itu adalah konfirmasi yang pertama bahwa trend bearishnya ini udah patah tren ya teman-teman. Kita bisa open buy di sini ya teman-teman, atau kita bisa open buy ketika dia retest di sini, karena ini adalah level resistance yang sekarang sudah berubah menjadi support ya teman-teman. Jadi sekali lagi Anda bisa punya dua alternatif entry. Pertama adalah ketika dia breakout di atas equal high-nya ini, atau ketika dia retest ke equal high-nya ini lagi ya teman-teman, kita juga bisa melakukan open posisi buy di sini.
Strategi trading yang keempat adalah strategi trading fakey atau false breakout ya teman-teman. Ini adalah salah satu strategi favorit saya. Ya, ini adalah sebuah strategi yang bisa dikatakan sebuah strategi yang kejam ya. Jadi begini, kalau kita melihat ya teman-teman, awalnya itu harga ada di dalam tren bearish ya. Ini candlenya candle hitam gede-gede panjang-panjang, artinya memang trennya bearish kuat, artinya dominasi seller tuh begitu luar biasa ya teman-teman. Kemudian di sini dia terkonsolidasi ya. Dia terkonsolidasi, kemudian sampai di sini dia mantul ke bawah ya teman-teman, artinya ini kita bisa identifikasi sebagai area resistance ya. Dan kemudian area ini juga kita bisa melihat ini adalah high daripada candle yang ini ya teman-teman. Jadi ini kita bisa identifikasi sebagai area level resistance yang kunci ya. Kemudian nipunya perhatikan di sini ya teman-teman, di sini ada ada bullish engulfing yang kuat, yang gede ya teman-teman, yang dia melakukan break di atas level resistance ini ya. Ini akan menipu orang, membuat orang berpikir waduh ini udah break ya teman-teman. Ada candle besar bullish engulfing yang break di sini, maka orang-orang rame-rame beli, orang rame-rame buy ya teman-teman. Setelah itu ketika orang habis buy, sejurus kemudian ternyata muncul candle bearish engulfing yang lebih besar ukurannya dari bullish engulfingnya ya teman-teman. Disinilah nipunya, inilah yang disebut dengan fakey atau false breakout ya teman-teman. Dan kalau ini terjadi, maka sinyal yang muncul adalah sinyal sell. Kita harus sell di sini dengan stop loss di atas candle ini ya teman-teman. Kemudian dengan risk reward ratio itu sekali lagi minimal 1:1, lebih tinggi lebih bagus. Strategi trading yang kelima adalah strategi trading akumulasi dan distribusi ya teman-teman. Yang saya maksudkan sebagai akumulasi ini adalah bandar sedang koleksi barang ya, bandar ini big boys ya teman-teman. Kemudian yang saya maksudkan dengan distribusi ini adalah bandar itu dia sedang buang barang ya teman-teman. Kemudian kalau kita melihat contoh yang di layar ini ya, kita melihat di sini harga bergerak di dalam sebuah pola falling wedge ya teman-teman. Nah, masa akumulasi atau fase akumulasi ini dia biasanya ada chart pattern di situ ya teman-teman. Jadi ini kebetulan contohnya adalah falling wedge ya. Jadi di sini adalah tren turun, kemudian pada chart pattern falling wedge ini terjadi fase akumulasi. Bandar itu dia koleksi barang, dia buy barang dalam jumlah yang besar di sini ya teman-teman. Lalu kemudian entry buy-nya di mana? Setelah ada konfirmasi seperti ini ya teman-teman, harga break di atas falling wedge-nya ini, inilah sinyal buy kita ya teman-teman, dengan stop loss kita letakkan di bawah, sedikit di bawah formasi falling wedge-nya ini, dengan risk reward ratio atau targetnya itu minimal, risk reward ratio-nya itu minimal 1:1, lebih tinggi lebih bagus. Selanjutnya ini adalah contoh distribusi di mana bandar lepas atau buang barang ya teman-teman. Di sini kita melihat harga naik ya, harga naik dengan sangat kencang ya. Ada dua candle bullish di sini berturut-turut ya teman-teman. Akan tetapi kemudian terjadilah konsolidasi ya teman-teman. Di sini terbentuk pola rectangle ya. Ini adalah pola distribusi ya, di mana bandar-bandar itu mereka sudah mulai lepas barang ya teman-teman. Mereka udah mulai jualan pelan-pelan. Dan di sini juga kita melihat di sini apa? Di sini ada fakey ya teman-teman. Jadi ciri khas daripada fase distribusi itu juga adalah dia ada fase fakey-nya ini ya teman-teman, atau di sini disebut juga dengan uptrust atau spring kalau di bawah ya. Seperti itu ya teman-teman. Maka kita bisa mengidentifikasi waduh ini berpotensi menjadi area distribusi, tapi ada tapinya, kita perlu menunggu konfirmasinya dulu, yaitu harga harus break dan close di bawah rectangle-nya ini ya teman-teman. Ini seperti yang tadi sudah saya katakan, chart pattern-nya bisa macam-macam ya, bisa double top, bisa double bottom, triple top, triple bottom, bisa apapun, head and shoulders juga bisa ya teman-teman. Apapun chart pattern-nya itu juga bisa merupakan sebuah area akumulasi atau distribusi ya. Jadi di sini kita melihat ya teman-teman, sejurus kemudian boom, harga break di bawah rectangle-nya, artinya kita sudah confirm ini adalah area distribusi. Oleh karena itu kita bisa sell di next candle-nya. Untuk stop loss-nya kita bisa letakkan di atas area rectangle-nya ini ya teman-teman. Sekali lagi untuk risk reward untuk targetnya, risk reward ratio-nya itu minimal 1:1, lebih besar lebih bagus. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.